Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah Allah yang telah mengizinkan kita untuk dapat berjumpa di video kali ini. Sahabat Saman yang Allah muliakan, dalam video kali ini insyaallah saya akan membagikan kembali sebuah metode menghafalkan Al-Quran agar menghafal menjadi lebih mudah, menjadi lebih menyenangkan. Sahabat Saman yang Allah muliakan, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam ingatannya. Ada yang bisa menghafal dengan cepat meskipun materinya banyak, tapi ada juga orang yang dia hanya bisa menghafal sedikit-sedikit. Justru kalau dipaksa banyak malah muntah gitu ya, malah pusing nanti dia kalau materinya terlalu banyak. Oleh karena itu, bagi seorang guru harus bisa melihat kemampuan muridnya. Bagi kita pribadi, kita harus bisa mengetahui potensi kita sampai seperti apa. Nah, oleh karena itu, sahabat Saman yang Allah muliakan, ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, maka yang pertama adalah buat terlebih dahulu target menghafal sesuai dengan kemampuan yang mampu kita capai. Akan tetapi, kalau misalkan kita ikut dalam sebuah program, misalkan pondok pesantren, ya, atau program apalah gitu ya, itu biasanya suka ada target-target yang sudah ditentukan dari pihak penyelenggara programnya. Nah, tapi kalau kita menghafal mandiri, maka di sini enak. Kita bisa membuat target pencapaian hafalan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Untuk patokan dalam membuat target adalah harian, ya, pekanan, bulanan, dan tahunan. Nah, alhamdulillah Al-Quran saat ini mushafnya sudah terbagi atas 30 juz dan satu juznya yang standar itu ada 20 halaman. Dan dalam satu halaman rata-rata itu 15 baris. Artinya, kita bisa membuat target pencapaian Al-Quran kita sesuai dengan standar mushaf ini, ya, dan juga sesuai dengan waktu tadi, apa kita mau per hari, per pekan, per bulan, atau per tahun. Nah, sahabat Saman, jelas target kita adalah 30 juz, ya. Tulis saja dulu seperti itu. Saya target menghafal 30 juz. Tercapai ataupun tidak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi niatkan aja dulu. Target 30 juz selesai. Gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya tulis dalam waktu berapa lama nih 30 juz itu? Apakah dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun? Nah, kemudian setelah kita membuat target per tahun itu, kita buat target per bulannya. Kalau misalkan kita ingin mencapai 30 juz dalam waktu 3 tahun, maka paling tidak, ya, standarnya 1 juz itu 1 bulan. Nah, karena Al-Quran ini 20 halaman, berarti nanti turunannya ke target harian adalah 1 hari 1 halaman. Nah, ini kan kita sudah dapat nih target per tahun, kemudian target per bulan, target per harinya. Jadi nggak apa-apa, target per pekan kita lewati nggak apa-apa. Tapi kalaupun nanti teman-teman sahabat Saman ingin membuat target per pekannya juga nggak masalah. Oke, dari bulan kita langsung loncat ke per hari. Nah, per hari ini kita tentukan mau kapan saja kita menghafalnya. Dalam 1 hari, mau jam berapa kita menghafal. Kalau 1 halaman, itu ya, kita tinggal bagi saja nih. Misalkan kita ingin menghafal Al-Quran setiap kali beres sholat, misalkan ya. Nah, dan memang inilah yang kita gunakan dalam di pesantren Sam'an Darussudur. Kita ada program menghafal, yaitu menghafal setiap beres sholat. Artinya, kalau kita mengikuti jadwal sholat wajib, ada 5 waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi dari 1 halaman, kita bagi 5. Ya. 1 halaman, bagi 5. Kalau 1 halamannya ada 15 baris, kita bagi berarti sekali sholat, sekali beres waktu sholat, kita menghafal per 3 baris. Ya. Subuh 3 baris, zuhur 3 baris,
kemudian asar 3 baris, maghrib 3 baris, dan isya 3 baris. Seperti itu. Kalau misalkan target yang tadi saya jelaskan masih terlalu banyak, ya, saya sudah coba nih 1 halaman sehari, tapi ternyata tidak tercapai, entah karena kesibukan, entah karena memang kita tidak kuat gitu ya. Oke, nggak masalah, kita turunkan. Jadi nanti target per waktu menghafalnya itu lebih dikit lagi, ya. Dan turunkan saja. Kalau misalkan tadi ya kita loncat lagi ke tahunan nih. Tahunan itu kan berarti kalau 30 juz tadi kan 3 tahun. Nah, kita perbanyak lagi. Berarti 30 juz mau berapa banyak nih? 5 tahun. Oke, nggak masalah. 5 tahun. Berarti nanti turunan per bulannya lebih dikit lagi, per pekannya lebih dikit lagi, per harinya lebih dikit lagi. Nah, kalau misalkan masih terlalu banyak, sahabat-sahabat sekalian, maka paling tidak 1 hari 1 ayat. Gitu. 1 hari 1 ayat. Kalau kita tidak sanggup 1 hari 1 halaman, maka 1 harinya 1 ayat. Kalau ayatnya panjang, nah ini banyak ya. Misalkan di surah Al-Baqarah banyak sekali nih ayat-ayat yang panjang gitu, yang sampai setengah halaman, 1 halaman. Maka targetnya kita ubah menjadi per baris. 1 hari sekian baris. Kalau tadi per waktu sholat 3 baris, maka kita jadikan 1 hari 3 baris. Gitu. Yang pasti, sahabat-sahabat sekalian, kita harus punya target minimal. Ya. Dan usahakan target minimalnya jangan terlalu sedikit. Gitu. Jangan terlalu sedikit. Ya, minimal tadi kalau juz 30 berarti 1 hari 1 ayat. Usahakan jangan kurang. Gitu. Untuk apa? Untuk menjaga semangat kita. Dan meskipun kita bisa mencapai apa ya? Menggunakan target paling sedikit, tapi juga jangan membuat target yang terlalu apa namanya ya? Di bawah kemampuan kita gitu loh. Maksud saya begini, sebenarnya kita mampu, tapi kenapa kita malah membuat target yang minimal? Nah, jangan seperti itu, ya. Target yang kita buat tidak boleh di bawah kemampuan kita dan tidak boleh di atas kemampuan kita. Jadi harus pas dengan kemampuan kita. Bahkan sebenarnya kalau perlu target pencapaian kita buat itu di atas kemampuan kita kalau perlu ya. Sebenarnya kalau bisa seperti itu. Kenapa? Agar memacu semangat kita, agar memaksa agar diri kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, setelah itu, setelah kita membuat target, barulah kita melaksanakan target yang sudah kita buat. Kita hafalkan gitu ya, sesuai dengan tadi rancangan target tadi. Nah, setelah kita berjalan beberapa hari, maka lakukan evaluasi mandiri. Apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita hafalkan, kita bandingkan dengan target yang sudah kita tulis. Apakah tercapai atau tidak? Kalau tercapai, alhamdulillah, kita teruskan. Kalau ternyata kita mengalami perkembangan, maka bisa kita tingkatkan. Kalau belum tercapai, kita evaluasi apa yang menjadi masalah sehingga kita tidak bisa mencapai target yang sudah kita jadwalkan. Cari masalahnya dan temukan solusinya. Begitu ya. Nah, terus lakukan dengan istiqomah atau konsisten. Ini yang paling penting. Sebanyak apapun target atau sesedikit apapun itu target, kalau tidak dilakukan dengan konsisten, istiqomah, maka bubar semuanya gitu ya. Tidak berlaku semuanya. Jadi sekali lagi ingat, konsisten. Ya, istiqomah. Itu kuncinya. Baiklah, sahabat-sahabat, mungkin itu adalah yang dapat saya bagikan untuk video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya dengan materi-materi, dengan hal-hal yang lebih sempurna lagi, dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Demikianlah, jangan lupa untuk like dan subscribe video kami agar kami dapat terus berkembang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.